Oke, kita mulai saja ya, karena dia sudah masuk si apa namanya ini, Fani ya, oke, sudah masuk. Baik, semua on cam, buka kamera supaya kita mulai. Mari kita berdoa sebelum kita mulai. Bapa dalam sorga, kami akan memulai segera tes wawancara mahasiswa, calon mahasiswa STT Absana Medan 2021. Berkati perjumpaan kami sepanjang diskusi dan tes ini, sehingga kami boleh melihat kemampuan mereka baik secara apeksi, kognisi, dan motorik mereka dalam memenuhi persyaratan memasuki kampus perguruan tinggi STT Absana Medan. Setiap calon mahasiswa tentu sudah mempersiapkan diri, kiranya melalui wawancara ini kami boleh mendalami kemampuan mereka untuk belajar di STT Absana Medan. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, saudara berlima, Daniel, Ekel, Fani, Paltak, dan saudara siapa tadi namanya, Vanisa ya, Vanisa. Oke, kita akan mulai seperti yang saya sampaikan di grup itu. Nanti kita akan diskusi satu-satu. Pertama akan dimulai oleh saudara Paltak. Nanti setelah itu akan diikuti oleh saudara Daniel, kemudian saudara Fani, saudara Ekel, dan saudara Vanisa. 15 menit satu orang. Nanti setelah kita mulai diskusi ujian kepada si Paltak, nanti yang lain keluar ya, left dari apa ini, dari Zoom ini. Lalu setelah jam 15.30 nanti masuk ke Daniel. Begitu seterusnya. Oke ya. Baik, kita mulai sekarang. Silakan yang 3 atau 4 orang lagi left, tinggallah saudara Paltak di tempat ini. Oke, silakan left. Nanti masuk sesuai jadwal ya. Baik, saudara Paltak Situmorang, saya sudah menonton perkenalanmu dalam video yang saudara buat ya. Itu durasinya sekitar 4 menit 52 detik. Kemudian tentu kami akan menelusuri kemampuan saudara baik secara akademis dan secara fisik dan secara intelektual, apakah nanti saudara layak untuk menjadi mahasiswa STT. Nah, yang pertama yang perlu kami ketahui ialah apa sebenarnya motivasi Paltak hendak belajar di STT Abdussalam Medan. Kira-kira apa? Apa namanya, motivasinya kira-kira apa? Silakan. Baik Pak, saya akan menjelaskan. Motivasi saya masuk sekolah di STT Abdussalam Medan yaitu dorongan dari diri sendiri dan juga dorongan dari kedua orang tua saya, Pak. Oke. Dari dirimu sendiri kira-kira apa motivasinya? Mengapa tertarik studi di STT? Karena di STT Abdussalam Medan saya telah telusuri website-nya Pak. Perlengkapan di Sekolah Tinggi Teologi Abdussalam sangat menarik, Pak. Dari orang tua sendiri apa kata mereka? Sehingga ada dari orang tua tadi, apa kata mereka? Kata kedua orang tua saya, Pak, lebih baik kamu sekolah di mana kamu pilihkan, itu aja dibilang, Pak. Kemudian kalau kamu nanti sekolah di atau studi di STT Abdussalam Medan, kira-kira apa visi yang akan kau kerjakan? Visi misi saya, Pak, yang pertama, visi belajar dengan giat untuk menambahkan ilmu tentang pendalaman Alkitab. Jadi hanya pendalaman Alkitab. Dan misi saya dan beberapa materi-materi yang lain, Pak, tentang agama-agama tetangga kita, Pak. Oke, itulah visimu ya. Sehingga
Ya Pak. Sehingga kamu ini tertarik dan belajar untuk studi di situ ya. Oke. Nah nanti ketika kamu menjadi mahasiswa STT Abdus Salam Medan, tentu kamu akan mulai proses perkuliahan. Di STT itu ada banyak peraturan-peraturan. Ada peraturan mahasiswa, ada peraturan kampus, ada peraturan senat, ada peraturan, banyak sekali peraturan. Kemudian ada tugas-tugas yang akan diberikan oleh banyak dosen, ada persekutuan-persekutuan dan sebagainya. Lalu jika kamu nanti masuk STT, bagaimana komitmen setelah masuk? Apakah nanti setelah masuk, lalu tahun depan kamu lihat ada kampus lain yang lebih bagus, lalu kamu meninggalkan, atau setelah melihat kampus nanti ada banyak hal yang terjadi, wah ini rupanya bukan kampus teologi ini, kampus setan ini, kayak beda dari apa yang kau bayangkan. Nah, bagaimana komitmenmu jika kamu masuk jadi mahasiswa STT? Komitmen saya Pak, setelah saya nanti masuk di perkuliahan STT Abdus Salam Medan, saya tidak akan pindah ke sekolah lain, walaupun sekolah lain itu lebih baik dan lebih menarik. Nah, kemudian komitmen yang kedua, jika nanti ada dosen-dosen memberikan tugas-tugas, apakah kau punya komitmen akan menyelesaikan tugas itu atau menjiplak atau bermain-main? Nah, bagaimana? Mengerjakan Pak, dari diri sendiri. Bukan untuk kerja jalan pintas ya, menjiplak dan mencontek orang ya, menyuruh. Karena Ya, banyak mahasiswa itu yang menjiplak kerjanya, yang tidak bekerja keras, belajar keras. Ya. Harus berkomitmen mampu membaca buku minimal satu bulan. Membaca buku banyak. Kalau mahasiswa itu tidak banyak membaca buku, maka dia tidak bisa diterima. Kau mau berkomitmen membaca banyak buku? mau Pak. Karena seorang teolog itu kalau tidak mau baca buku, dia tidak bisa studi di situ. Harus banyak baca buku. Oke. Kemudian yang ketiga komitmen ialah soal biaya. Ada banyak mahasiswa gagal gara-gara tidak mampu membiayai. Memang dibuat dalam surat pernyataan bersedia mampu membiayai studi saya, tapi di tengah jalan semester 3 tidak mampu, lalu dia minta keringanan ke kampus dan sebagainya. Lalu bagaimana komitmenmu dan orang tua? Apakah berkomitmen akan membiayai dirimu sehingga tidak terganggu kamu di sekolah atau kuliah? Bagaimana? Kalau kata orang tua dan abang saya Pak, bahwa uang perkuliahan itu mereka yang bayar sampai aku bisa wisuda dari STT Abdus Salam Medan. Oh, abangmu kerja. Sudah kerja abangmu? Enggak Pak, kerja Pak. Atau di kampung tinggalnya? Enggak Pak, di ibu kota negara Pak. Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Iya Pak. Oke, berarti soal kuliahmu nanti tidak akan tersendat gara-gara uang kuliah ya. Ini pertimbangan kami, karena nanti kalau kami terima Kak Saudara Paltak, lalu tersendat uang kuliahmu, ini membuat persoalan di kampus. Nanti akhirnya kamu diskorsing lagi gara-gara tidak membayar uang kuliah. Ini kan sangat menyakitkan. Kamu sendiri pun terganggu, lalu kampus pun terganggu, dan orang tua pun terganggu. Jadi harus banyak komitmennya, banyak berdoa untuk orang tua supaya mereka sehat panjang umur dan bisa memilihkan kamu. Oke, komitmen berikutnya kalau sudah tamat tentu akan kembali ke GKPI kan? Kamu dari GKPI ya? Iya Pak. GKPI kan? Oke. Baik, itu yang kemudian ketiga. Yang berikutnya ialah kalau kamu nanti diterima menjadi seorang mahasiswa, kamu harus punya loyalitas. Loyalitas itu artinya kamu harus tunduk kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Loyal pada kebenaran sebagai mahasiswa STT harus menyuarakan kebenaran. Loyal kepada pimpinan gereja, pimpinan kampus, dan pimpinan perguruan tinggi.
Nah, bagaimana kamu? Apakah kamu nanti bersedia loyal? Loyal itu ya setia ya kepada pemimpin kita. Apakah kamu menjadi setia nanti? Bisa setia, loyal? Ya, saya bisa, Pak. Bisa? Tentu saya bisa, Pak. Tentu bisa ya. Artinya begini, sekali Bisa, Pak. diterima nanti mahasiswa, jangan mabuk-mabuk. Jangan buat onar di kampus, berkelahi. Jangan membuntingi putri orang atau membuat celaka orang lain atau menjula-jula bisnis yang online yang menghancurkan. Ada banyak mahasiswa sekarang yang dipecat karena bisnis online. Jadi sekali kau mahasiswa jangan terjun ke bisnis online. Jangan pergi ke pak tertua. Ya, loyal. Kerjamu belajar kebenaran, dan kebenaran itu harus kau wartakan kepada dirimu, kepada orang tuamu dan gereja. Gitu ya. Bersedia loyal seperti Ya, itu? Pak. Kalau tak bersedia lebih baik tidak diterima kan. Bersedia, Pak. Jadi kalau bersedia Ya, kita Pak. terima, kita pertimbangkan. Ya. Nah yang terakhir, tentu kamu nanti setelah tamat pulang ke GKPI atau tidak? Wilayah di GKPI nanti? Pulang, Pak. Pulang Pulang ya ke ke KPI, GKPI Pak. ya. Nah, jadi Ya, Pak. bagaimana visi pelayananmu di GKPI? Apakah kamu masuk di GKPI setelah tamat atau setelah diterima di STT selama mahasiswa sudah melayani GKPI? Bagaimana? Setelah nanti saya mulai dari, kalau saya terima, Pak, di STT Syahda, mulai saya mahasiswa sampai wisuda, dan setelah menerima tak bisa pendeta, saya tidak melayani di GKPI, Pak. Oke, bagus. Karena ada banyak mahasiswa STT Absada Medan setelah dia diterima berjanji seperti kamu ini, setelah saya diterima saya akan melayani gereja saya, tapi dia tidak pernah ke gerejanya mulai masuk sampai tamat. Jadi janji hanya tinggal janji. Nah saya akan lihat nanti kalau kau diterima, lalu saya tanya di GKP mana kau paltak, tidak ada, jangan salahkan, nanti saya juga akan menegur saudara, bahkan akan membuat surat kepada bisop kalian untuk menarik kamu dari STT lagi karena tidak sesuai dengan janji. Gitu ya. Siap ya? Ya, Pak. Jadi harus punya visi. Nah, Siap, Pak. sekarang ini berandai-andai. Jika kamu ini sudah pendeta GKPI lah 10 tahun yang akan datang. Apa yang kau tawarkan kepada GKPI supaya GKPI lebih maju? Bagaimana? Apa kira-kira visi pelayanan? Maaf, Pak. Menjadi seorang pelayan bagi jemaat-jemaat dan membaptis orang-orang yang telah dikatakan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga, yang dikatakan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itulah menjadi komitmen atau misi visi yang akan saya laksanakan, Pak. Itu visi secara umum itu ya. Nah, kira-kira apalah sumbangan yang paling bagus nanti dalam rangka mengembangkan GKPI? Kalau saya pendeta nanti, saya akan menjadi pendeta yang pandai berkhotbah, pendeta yang pandai menunjung jemaat, pandai membuat administrasi gereja. Kira-kira apalah sumbangannya nanti ke GKPI? Membangun rohani orang-orang yang malas di gereja, seperti orang-orang yang sudah menikah tapi tidak pernah ke gereja lagi setelah menikah, mengajak mereka supaya lebih dekat kembali kepada Tuhan. Berarti kamu pengurus PP GKPI ya? Iya, Pak. Pengurus ya? Sering ke gereja juga? Iya, sering, Pak. Sering. Artinya pernah juga mengajak orang ke PP untuk gabung di PP GKPI? Pernah, Pak. Baik, terima kasih saudara Paltak. Saya sudah mendengar secara langsung tuanmu akan kami pertimbangkan untuk menjadi mahasiswa STT berdasarkan surat-surat yang kami terima, surat dari GKPI, kemudian surat keterangan berkelakuan baik dari SMA Negeri Sanggul, kemudian surat permohonanmu, surat pernyataanmu sudah kami terima, kartu keluarga. Nah, ini akan menjadi kami pertimbangkan. Semoga nanti saudara bisa
menyatakan lulus menjadi salah seorang yang akan menjadi mahasiswa SMK Medan. Nah, jika pun nanti misalnya untuk kali ini belum kesempatan, jangan kecil hati, tetap semangat, masih ada kesempatan. Masuk nanti gelombang 2, masih ada gelombang 2, Ya Pak. bisa menjadi skala prioritas ya. Sudah mengikuti gelombang 1 tentu kan sudah tahu nanti mengikuti gelombang 2. Tapi ya jangan harapkan gelombang 2, gelombang 1 langsung diterima kan gitu. Sehingga tidak perlu gelombang 2. Tapi ya tergantung nanti hasil nilainya. Dari hasil yang akan kami periksa nanti dari semua mata kuliah atau mata pelajaran yang diujikan hari ini, mulai pengetahuan Alkitab, bahasa Inggris, pengetahuan umum sampai psikotes dan wawancara, akan kami akumulasi, tentu akan kami umumkan. Semoga hal tak bisa diterima. Demikian ya. Semangat terus. Ya Pak. Salam buat orang tua dan keluarga. Tinggal di mana nih Pak? Huta Gurgur ya? Di Huta Gurgur, Kecamatan Dolok Sanggul, Pak. Dolok Sanggul ya. Oke, baiklah. Semoga Dolok Sanggul masih berjaya ya. Banyak kuda kan, bisa dimakan kuda yang bisa. Oke, selamat ya. Sampai nanti. Ya, Pak. Tapi kamu jangan keluar, kamu tetap di sini. Kamu jangan keluar. Iya Pak. Tetap di sini karena tadi kamu yang pertama, makanya kamu sendiri. Tapi yang lain datang akan kamu dengar juga wawancara kepada mereka ya. Ya, Oke, Pak. sambil kita menunggu Daniel, kamu anak keberapa? Anak kelima Pak dari 7 bersaudara. Anak kelima dari 7 bersaudara ya. Semoga kamu akan menjadi pembawa berkat nanti ya. Yang paling besar sudah menikah? Belum Pak. Belum, itu tadi yang di Jakarta, laki-laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Berapa orang laki-laki? 6 orang Pak. Oh, 1 perempuan? Iya Pak. Yang perempuan itu paling bungsu? Iya Pak, paling kecil. Kita tunggu dulu siapa ya? Daniel, semoga dia masuk. Oh, Daniel juga belum masuk. Karena jaringan ini kadang-kadang membuat kita terhambat. Ini sedang di rumah sekarang ini? Enggak Pak, di gedung gereja Pak. Di GKP, Huta Gurgur? Iya Pak. Sama pendeta di sana? Enggak, sendirian aja Pak. Karena amang pendeta lagi sermon di resort. Oh, Huta Gurgur ini Pagaran? Iya. Oke. Halo Daniel. Selamat siang. Bagaimana kabarmu? Sehat? Sehat Pak. Di mana nih? Di rumah atau di gereja? Lagi di rumah Pak. Di rumah ya. Oke, baiklah. Daniel ini dari gereja di KPS Sibikalang Deri ya? Iya Pak. Oke, baik. Saya sudah menonton videomu dan videomu itu berdurasi sekitar 4 menit ya. 3 menit 41 detik, dan sudah kamu jelaskan siapa kamu, keluarga, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan berbicara soal kesiapanmu jika nanti diterima menjadi mahasiswa SMP Absada Medan ya. Kira-kira nanti kalau kamu masuk ke SMP Absada Medan itu, apa visi yang akan kau lakukan jika jadi mahasiswa? Apa visi nanti kalau di sana jadi mahasiswa kira-kira? Visi itu kan mimpimu. Kamu nanti bermimpi setelah di STT Absada Medan itu, kamu mau lakukan apa gitu? Kalau kau diterima, silakan. Saya akan belajar dengan sungguh dan mewartakan kepada keluarga dan
masyarakat, isi Alkitab, sama membangun orang yang mulai hampir lupa kepada Tuhan lah. Ya itu kalau kau sudah pendeta. Maksudku kalau kau nanti di STT, diterima lah ini mahasiswa. Kalau saya di STT nanti saya tamat 4 tahun atau tamat 6 tahun. Atau saya akan belajar sungguh-sungguh. Saya akan bisa berprestasi di STT. Saya tidak akan mabuk-mabukan. Itu kan visi. Kira-kira apa visimu kalau kau nanti diterima? Kalau nanti visimu tidak bagus, ya terima. Visi saya kalau masuk STT ya belajar sungguh-sungguh, tidak berhenti di tengah jalan. Intinya biar STT Abdi Sabda banggalah mempunyai mahasiswa seperti saya. Gitulah contohnya, Pak. Mau cepat tamat enggak? Mau, Pak. Wah, nanti 2 tahun cepat tamat DO itu. Jangan gitu. Cepat tamat itu artinya tamat sesuai waktunya. Itu aja. Nanti belum waktunya kan tamat juga, 1 tahun, 2 tahun. Tapi DO. Jangan cepat tamat. Sesuai waktunya. Oke, jadi kamu kalau jadi mahasiswa nanti kamu akan bertanggung jawab ya. Punya visi. Iya, Pak. Melakukan perkuliahan dengan baik. Oke. Nah kalau misalnya ini kan banyak ini kampus-kampus STT, ada STT HKBP, ada STT Paulus, ada STT Siloam di Medan, ada STT Jakarta di Jawa, ada UKDW, ada UKSW. Lalu mengapa kau pilih STT Absena Medan? Apa rupanya kelebihan STT Absena Medan ini sehingga kamu milih di sini kuliah? Kira-kira apa alasannya? Karena di STT Abdi Sabda kan, Pak, langsung ada gereja GKPS-nya gitu, Pak. Kayak di Nomensen kan itu hanya kayak punya apa? HKBP, kayak khusus HKBP, tapi memang bisa juga GKPS. Tapi itu kan kayak terkhusus untuk HKBP. Di Abdi Sabda kan nggak terkhusus gitu, Pak, ada GKPS-nya. Karena itu makanya di situ, Pak. Makanya itu kepilih, Pak. Nah, ada di KPS di dalam gitu ya. Iya, Pak. Baik. Lalu nanti ini kalau kamu udah diterima ini mahasiswa, ada banyak mahasiswa di KPS di dalam ini. Lalu karena banyaknya mahasiswa di KPS, akhirnya bermain-main. Ke sana ke sini ada perkumpulan mahasiswa di KPS. Sehingga lupa belajar, lupa kuliah. Lebih banyak dia bermain, main game, dan sebagainya. Nah kalau kamu nanti menjadi mahasiswa STT, apakah kamu punya komitmen? Apa komitmen dari kamu? Komitmenmu apa nanti kalau sudah di STT diterima mahasiswa? Kira-kira apa komitmen? Silakan. Komitmen saya waktu belajar di STT, saya harus bisa lah, harus bisa tamat, harus sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan lah, Pak. Jadi komitmen ini begini ya, kan di kampus nanti ada peraturan. Ya, Pak. STT, peraturan mahasiswa, peraturan senat, peraturan banyaklah peraturan. Ada membuat makalah, membayar uang kuliah. Itu harus punya komitmen. Apakah kamu bersedia membaca buku, komitmen punya disiplin diri. Karena nanti setelah masuk asrama harus bangun jam 5 berdoa, membersihkan kamar, harus punya komitmen. Punya komitmen pergi ke perpustakaan, punya komitmen membeli buku satu bulan, punya komitmen membaca buku satu bulan, harus selesai. Punya komitmen harus mampu membayar uang kuliah, jangan tersendat. Gitu. Bagaimana? Bisa, Pak. Setuju, Pak. Bisa gitu ya. Iya, Pak. Jadi kamu bisa berkomitmen seperti itu ya. Bisa, Pak. Karena ada mahasiswa gitu kan dibuat tanda tangan. Saya bersedia membayar uang kuliah sampai tamat katanya. Semester 3 nggak bisa bayar dia. Minta keringanan dari kampus. Nangis-nangis lah nanti bapak dan orang tuanya kan. Pak, tolonglah anak saya ini. Gitu. Jadi jangan begitu. Harus punya komitmen. Doakan orang tua sehat panjang umur, dikerjakan, diberkati pekerjaan mereka.
sehingga nanti tidak terganggu kamu kuliah. Kalau terganggu, ya kami tidak terima. Gitu. Kamu anak keberapa? Anak kedua dari saudara, Pak. Dari anak kedua dari 4 bersaudara. Adikmu Ya, Pak. kelas berapa sekarang? Satu kelas 1 SMA, satu kelas 1 SMP, Pak. Kakakmu di atas, abangmu? Kakakku mahasiswa, Pak, di Metodi. Medan. Iya, Pak. Nah itu, jadi harus punya komitmen ya soal biaya nanti. Nah itu ya, itu yang kedua dan ketiga tadi. Pertama ada visimu apa, lalu kedua motivasimu ke STT itu apa, lalu komitmen. Sekarang yang keempat itu loyalitas. Nah jika kamu nanti terpilih menjadi salah seorang mahasiswa STT Absen Medan, kira-kira apa loyalitasmu? Loyalitas apa yang akan kau berikan pada dirimu atau juga pada kampus? Loyalitas tahu kan? Loyalitas itu kesetiaan. Kesetiaan apa yang akan kau berikan kepada dirimu dan kepada kampus? Loyalitas itu bicara misalnya kalau saya sudah mahasiswa saya akan tetap percaya pada Yesus, saya akan berjalan dalam kebenaran, saya harus tunduk kepada pemimpin gereja saya, pemimpin STT, dan saya harus tetap fokus pada panggilan kira-kira begitu. Kamu mampu nggak memiliki loyalitas seperti itu? Saya mampu, Pak. Mampu ya. Karena ada banyak nanti setelah kuliah, dia lihat cewek ya, cantik kali cewek itu, lalu lupa dia mahasiswa STT, dia buntingi, akhirnya nggak jadi tamat. Di kita siapapun melakukan amoral, membuntingi perempuan orang ya dikeluarkan. Atau mabuk-mabukan di kelas atau di kampus pun dikeluarkan, berkelahi di kampus pun dikeluarkan, mencuri di kampus pun dikeluarkan. Jadi harus punya loyalitas sebagai murid Kristus, sebagai calon hamba Tuhan, loyallah pada perintah Tuhan. Loyallah kepada, setialah kepada kebenaran Tuhan, setialah kepada aturan, setialah kepada pendeta. Nah, bagaimana? Mau seperti itu, loyal? Pak. Mau? Siap, Pak. Mau, Pak. Kemudian soal loyal ini, jangan-jangan setelah tahun depan kamu sudah masuk STT, kamu lihat kenyataan, oh begini rupanya STT, tahan aku di sini. Akhirnya kamu melamar lagi masuk Unimed atau USU, lalu menang kau tinggalkan STT. Bagaimana? Masih setiakah kamu di STT tahun depan jika ada terbuka untuk kampus lain? Masih setia, Pak. Setia ya. Nggak tinggalkan, Pak. Kamu tinggalkan ya. Semoga Tuhan mendengar suaramu ya. Karena banyak mahasiswa di tingkat 2 dia nggak mau lagi dia meneruskan karena dia kecewa melihat kampus itu. Ruparnya dia pikir dulu kampus itu seperti surga, tapi di dalam banyak mahasiswa yang berkelahi, yang mabuk. Akhirnya dia tinggalkan kampus itu, lalu dia masuk Unimed dan UHN atau Metodis. Itu soal kesetiaan. Yang terakhir, ini soal visi misimu, visimu kalau nanti kau melayani di GKPS. Kamu kan setelah tamat kembali ke GKPS atau ke gereja lain? Ke GKPS, Pak. Nah kalau kamu nanti mahasiswa ST, diterima lagi mahasiswa ST, bagaimana visimu soal pelayanan di GKPS? Ya, saya akan melayani dengan baik. Ya, agar jemaat-jemaat yang saya beritakan Injil Tuhan ya mengerti dan merasa senang gitu loh, Pak. Nah, melayani itu nanti kamu setelah tamat kuliah atau setelah diterima? Kapan kamu mulai melayaninya? Melayani di KPS itu kapan? Setelah tamat kuliah atau setelah masuk nanti SIP? Waktu masa kuliah, Pak. Waktu Masa kuliah, Pak. Waktu masa kuliah ya. Oke, bagus. Karena ada banyak mahasiswa SCT, dia setelah diterima lupa dia melayani gerejanya.
Dia tunggu baru setelah CP nanti baru dia melayani gereja. Akhirnya sulitlah mahasiswa itu mendapatkan surat CP dari pendeta resortnya untuk tempat prakteknya. Nggak ada gereja yang mau. Lalu dia pikir nanti setelah tamat baru melayani di gereja. Kalau di gereja kami, kalau dia tidak pernah melayani di gereja saya, maka kami tidak terima itu di gereja. Karena dia pikir gereja melayani gereja itu setelah tamat. Terlambat itu. Jadi selama mahasiswa, setelah masuk, mulailah ambil bagian di KPS mana. Ada banyak KPS di Medan. Ambil salah satu KPS di situ nanti. Aktiflah. Di bidang apa yang kau layani. Bisa sekolah minggu, bisa pemuda, kaum inang, kaum bapak, silakan. Oke, itulah ya. Jadi punya komitmen, punya visi. Nanti kalau misalnya kamu sudah tamat, kamu akan melamar ke KPS. Nah, ini berandai-andai. Seandainya kamu ini sudah pendeta di KPS, apa yang harus kau tawarkan dalam membangun di KPS ke masa depan? Apa visinya? Visi saya untuk membangun KPS, ya Kira-kira apa yang kurang di KPS sekarang menurutmu? Sehingga kamu akan mengembangkan di KPS itu lebih baik ke depan. Saya akan menjadi pendeta yang berkhotbah bagus, saya akan pendeta yang akan mampu berorganisasi bagus, saya akan menjadi pendeta yang mengunjungi jemaat bagus. Mana? Di bidang mana yang akan kau lebih baik nanti? Kalau pendeta-pendeta biasanya ngapain kita cetak di setiap seminar? Tamat dia nggak berguna kan, nggak bisa membangun gereja, sehingga menjadi sampah di gerejanya. Ya pendeta di KPS, tapi yang menjadi sampah. Nggak ada gunanya dia pendeta. Kau pilih mana nanti? Pendeta di bidang apa yang akan kau banggakan di KPS? Belum ada yang bisa kau bayangkan. Ya apa kira-kira? di gereja kami kan Pak masih sering banyak pertengkaran gitu Pak. Kayak Oke, jadi nanti kamu setelah pendeta akan menjadi juru damai lah ya, juru damai di KPS ya. kayak gitu loh, kayak gitu Pak. Agar kayak malah biar bisa damai semua kan Pak. Bisa bersatu, sama-sama membangun KPS. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Daniel. Semoga kau bisa dipertimbangkan nanti menjadi mahasiswa baru ya. Ya Pak. Nah, jangan keluar, tetap di sini. Nanti Fani akan masuk. Tetapi pun kalau misalnya nanti tidak terima, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan. Ikuti saja nanti gelombang kedua. Ya, mana tahu bisa diterima lagi. Karena kan kamu sudah ikuti gelombang pertama, sudah tahu cara-cara. Bisa saja gelombang pertama ini kan masih kaku kan. Tapi nanti masuk gelombang kedua bisa lebih fresh. Tapi kalau diterima gelombang satu lebih baik kan. Jangan menanti gelombang dua kan. Oke, terima kasih Daniel ya. Ya Pak. Selamat sore Fani. Sore Pak. Ini Shalom. Fani di mana? Di rumah atau di gereja nih? Di rumah Pak. Di rumah ya, di rumah. Oke. Bagaimana kabar orang tua? Sehat? Sehat Pak. Sehat ya. Oke, saya sudah menonton videomu dengan durasi ini pendek memang durasi videomu ini ya, sekitar 1 menit 8 detik ya. Ya hanya memperkenalkan singkat tentang ini. Oke, tidak apa-apa. Nah, kamu sudah memutuskan untuk ikut bagian dalam studi di STT Abdus Abdi Medan. Itu sangat baik, pilihan yang sangat tepat menurut Fani ya. Iya Pak. Kenapa kira-kira Fani memilih STT Abdus Abdi Medan ini sebagai tempat perkuliahan? Banyak kan, ada kampus Unimed, ada UGM, ada ITB, ada STT yang lebih berkompeten di Siantar, di Jakarta, di Yogyakarta. Kenapa pilih STT Abdus Abdi Medan? Kira-kira? Saya memilih STT Abdus Abdi karena memang dari dulu udah pengen ke situ kan Pak. Saya yakin dari situ saya bisa mewujudkan mimpi saya. Oke.
apakah karena kamu pernah melihat pendeta berkhotbah lalu saya terbayang saya akan jadi pendeta? Itu kira-kira begitu ya. Ada pernah kira-kira apa Apa yang Pak? membuatmu Maaf tertarik? Pak. Apa yang membuatmu tertarik belajar di STT gitu? Apakah karena pernah Memang melihat pendeta? ada dorongan Pak mungkin. Karena apa? Udah ada dorongan sendiri Pak. Harus benar-benar bisalah lebih melayani Tuhan sepenuh waktu gitu Pak. Oke. Lalu mengapa STT Absada Medan pilihannya? Apa kelebihan STT Absada Medan? Saya kan pernah kan Pak konsultasi sama pendeta saya. Terus Kenapa? saya bilang gini, saya mau jadi pendeta Pak. Terus datanglah pendeta kami ini bilang gini, oke STT Abdi Sabda aja, di sini nanti kamu bisa jadi pendeta GKPI juga. Jadi jangan pilih universitas lain kayak STT yang apa sih dibilang IAKN Tarutung itu Pak. Nah, itu berarti ada masukan dari pendeta resoknya ya? Iya Pak. Pendeta resoknya sekarang siapa di GKPI di tempat kalian? Pendeta Simon Manurung Pak. Simon Manurung. Baik, jika ini kan kita berandai-andai, jika misalnya nanti Fani diterima menjadi mahasiswa STT Absada Medan, kira-kira apa visimu jika menjadi mahasiswa? Visi itu kan mimpi. Saya ini kan mau studi di STT Absada Medan, aku bermimpi belajar di sana. Tapi kalau saya sudah menjadi belajar di sana, saya akan A, B, C, D. Kira-kira apa visimu jika kamu mahasiswa di sana? Bayanganmu lah. Apa yang mau kerjakan di sana? Kalau visinya ingin lebih menggali potensi diri pribadinya Pak. Terus kalau misi apa sih ya? Deg-degan Pak. Ini ngobrol-ngobrol nih, jangan takut, jangan anggap ini sesuatu yang begini, bukan. Ini kita sedang ngobrol gitu ya. Curhat lah, curhat. Iya Pak. Kalau misinya ingin apa ya? Jadi misalnya gini, kalau saya mahasiswa STT Absada Medan itu saya akan belajar keras, saya akan menunjukkan prestasi sehingga nanti STT Absada Medan terkenal, lalu saya akan sering melayani, lalu saya akan terus tamat sesuai waktunya, jangan cepat-cepat, nanti cepat kan 2 tahun bisa DO, tapi sesuai waktunya 4 tahun tamat, 5 tahun tamat, itu kan visi. Saya akan sering ke perpustakaan, saya akan menjadi anak yang baik, itu kan visi. Oke, baiklah kalau misalnya nanti bermimpi kan, tapi kan mimpi itu harus diwujudkan kan. Kalau bermimpi ke STT tapi tidak di STT kan berarti nggak bisa mimpinya terwujud kan. Pak. Harus di STT dulu masuk, lalu mimpimu yang saya tanyakan hari ini harus terwujud nanti kalau kamu sudah mahasiswa. Gitu ya, Fani. Nah, kemudian kalau misalnya kamu ini sudah masuk jadi mahasiswa, diterima, lalu kamu akan mewujudkan mimpimu menjadi mahasiswa STT, mahasiswa teologi. Lalu apa komitmenmu kira-kira jika mahasiswa STT? Apa yang akan kau buat dalam dirimu? Komitmenmu apa kira-kira? Saya akan berkomitmen kalau saya menjadi mahasiswa, apa komitmenmu gitu? Nah, komitmen saya akan lebih giat lagi belajarnya, terus nggak ngulur-ngulur waktu lagi, Pak. Oke. Nah, nanti beda loh cara belajar SMP SMA dengan mahasiswa. Namanya pun mahasiswa. Kalau di SMP itu kan SMA dia dicekoki dengan materi lalu dicatat lalu dihafal. Kalau mahasiswa cara belajarnya bukan begitu. Mahasiswa itu kita sendiri yang belajar, mencari buku, mencari bahan sumber referensi dan sebagainya. Makanya harus punya komitmen. Komitmen apa? Membaca buku. Harus mampu membaca buku satu bulan. Soalnya ini kan banyak buku-buku ini kan banyak buku. Harus kita mampu baca buku satu bulan tamat. Saya harus banyak belajar, pergi ke perpustakaan. Saya hanya harus punya komitmen loyal atau bersedia mematuhi peraturan
kampus, peraturan mahasiswa, itu komitmen. Saya tidak akan melakukan kejahatan, perkelahian, perseteruan, pencurian, pemabukan dan sebagainya. Itu komitmen. Saya akan menjaga diri sampai tamat, tidak akan melakukan asusila. Ada banyak kan sama-sama mahasiswa, fail, bunting, akhirnya sama-sama keluar. Karena kasus amoral. Jadi harus punya komitmen menjaga diri yang baik, belajar yang baik, dan sebagainya. Kira-kira bagaimana, Van? Bisa punya komitmen seperti itu? Bersedia punya komitmen seperti itu? Bersedia punya komitmen seperti itu? Bersedia, Pak. Oke. Nah, jadi harus ada komitmen dari diri kita akan menjadi mahasiswa yang punya komitmen dari diri untuk belajar, dan belajar. Karena seorang pendeta atau teolog yang tidak punya keinginan membaca buku dan belajar, maka dia tidak akan bisa jadi teolog yang baik. Gitu ya. Dia harus banyak baca buku. Ini ada banyak rak buku. Buku. Kalau tidak bisa dibaca banyak, maka dia tidak akan bisa berhasil di kampus. Itu yang berikut ialah kalau kamu sudah punya komitmen, tentu harus ada loyalitas. Loyalitas itu artinya kesetiaan. Kira-kira jika kamu nanti mahasiswa, kesetiaan apa yang akan kau tunjukkan? Kesetiaan kepada dirimu, kesetiaan kepada teman, kesetiaan kepada Tuhan atau apa? Coba jelaskan apa kira-kira loyalitasmu nanti kalau kau sudah menjadi mahasiswa STT. Kesetiaan gimana, Pak? Kesetiaan gimana, Pak? Kurang ngerti. Nah, jadi kamu nanti kan akan menjadi mahasiswa. Ada banyak orang tergoda setelah dia semester 3, lalu dia melihat kenyataan di STT, ternyata STT itu, wah begini rupanya. Saya pikir dulu surga ini, ternyata neraka ini. Maka dia mendaftar lagi ke UHN atau ke UNIMED, ke USU. Itu. Atau dia lihat misalnya di kampus, dulu dia di kampung baik-baik, sampai di kampus dia menjadi orang yang tidak baik. Nah, harus penyintas. Dulu dia percaya Yesus, sekarang tidak percaya Yesus. Banyak mahasiswa STT tidak percaya Yesus. Karena dia tidak punya loyalitas. Jadi kalau kamu nanti misalnya ini menjadi mahasiswa STT, loyalkah kamu kepada Tuhan dan Juru Selamatmu atau tidak? Loyalkah kamu kepada pelayananmu atau tidak? Loyalkah kamu kepada pendetamu atau kepada dosenmu atau kepada pimpinanmu? Itu bagaimana? Loyal lah, Pak. Loyal ya. Ya, Pak. Artinya sekali punya loyalitas, kesetiaan harus dijaga. Sekali kita murid Yesus, harus kita murid Yesus. Iya, Pak. Jadi jangan nanti setelah masuk kota Medan, dilihat semua di sana sini, begini rupanya, lupa Yesus, lupa belajar, lupa ke kampus, dia sering keluyuran. Ada banyak mahasiswa keluyuran di sana. Lupa dia mahasiswa STT gitu loh. Lupa dia mahasiswa STT. Gaya hidupnya seperti orang kaya, ya. Padahal dia dari kampung. Jadi berubah setelah di Medan, tapi tidak punya loyalitas lagi menjadi mahasiswa STT. Oke, yang terakhir, nah ini kan kamu sekarang dari gereja GKPI ya? Iya, Pak. GKPI. Nanti kalau kamu mahasiswa di STT terpilih lalu lulus mulai studi, kira-kira bagaimana visi pelayananmu di GKPI? Visi itu artinya mimpimu. Kalau saya jadi sarjana teologi, kalau saya jadi mahasiswa teologi, saya akan begini terhadap GKPI. Nah, apa kira-kira visimu terhadap GKPI, visi pelayanan? Visi saya kalau udah jadi pendeta, saya akan memberitakan firman lebih lagi dan mengenalkan pada jemaat-jemaatnya tentang kabar baik Tuhan. Nah, lalu kamu mulai melayani di KPI itu sejak kapan? Setelah tamat nanti atau setelah mahasiswa? Bagaimana? Maksudnya Pak? Kamu mulai akan melayani aktif di KPI itu setelah tamat dari STT, setelah wisuda, atau setelah mahasiswa kamu sudah ambil bagian melayani di KPI? Sebenarnya saya udah apa namanya Pak? Udah ngambil bagian pelayanan di gereja. Terus nanti kalau bisa, kalau udah lulus lagi dari situ saya bisa lah lagi lebih melayani lagi Pak.
Karena ada banyak mahasiswa ini setelah dia setelah masuk ke STT lupa dia melayani gereja. Lalu nanti setelah tingkat 3 baru ada CP, praktik lapangan, baru dia bingung mencari mana praktik. Karena harus ada syarat dari kampus meminta surat bahwa dia pernah melayani di satu gereja di Medan. Dia tidak dapatkan karena dia tidak pernah melayani gereja di Medan. Nah, hati-hati. Jadi kalau sudah masuk melayani, jangan tunggu kau tamat melayani. Setelah kamu masuk di STT, layanilah Tuhan di gerejamu. Ada banyak GKPI di Medan. Pilih salah satu. Bisa di sekolah minggu, PP, kaum ibu, kaum remaja, atau pelayanan umum bisa ambil bagian di sana. Sehingga kita melayani itu bukan setelah tamat, tapi setelah diterima menjadi mahasiswa STT, kita sudah akan ambil bagian di gereja kita. Nah, ini andai-andai ini. Kalau misalnya kamu ini sekarang sudah menjadi pendeta di GKPI, pendeta Fani, Laura, Albertonani, kira-kira apa visi misimu untuk membangun GKPI? Seandainya kamu ini sudah pendeta lah sekarang, aku bermimpi beginilah GKPI akan saya buat. Kira-kira apalah mimpi GKPI akan saya maju? Kira-kira. Apa Pak? Suaranya putus-putus Pak. Oh gitu ya. Kira-kira apalah mimpimu nanti kalau kau sudah jadi pendeta GKPI? Apalah yang kau akan buat dalam memajukan GKPI? Ya. Ya dengan berbagi ilmu yang saya dapatkan kepada jemaat-jemaatnya, Pak, saya akan berbagi. Ya, misalnya gini, kalau saya jadi pendeta GKPI nanti saya akan menjadi pengkhotbah yang baik, saya akan menjadi pendeta yang mampu menata organisasi GKPI, saya akan menjadi pendeta yang mengunjungi jemaat GKPI, membuat perkembangan, itu kan visi misi, sehingga kita menjadi pendeta yang membawa pembaharuan di gereja kita. Jadi kalau kampus kita ini tidak mampu mencetak pendeta yang berkualitas, nanti sayang kampus kita ini. Kan itu. Oke lah, terima kasih lah ya. Selamatlah dengan wawancara ini, kami akan mempertimbangkan kamu diterima atau tidak. Itu tunggu pengumumannya. Kalaupun tidak diterima di gelombang 1, jangan kecil hati, bisa ikuti gelombang 2 supaya nanti gelombang 2 bisa akan semakin mempertajam persiapanmu ya. Tapi mudah-mudahan jangan masuk gelombang 2, gelombang 1 sudah diterima kan. Oke, selamat ya. Kita akan menanti Saudara Ekel. Good morning, Helen. Good morning. How are you? Okay. Very good. How are you? I'm fine. Nice to hear that. Are you in the office of NET now, or are you in your home? I'm at home. Okay. Yes. Hi. Now we can see you. Yeah. Sure. Hello, Helen. Selamat sore. Hello. How are you? I'm good, thank you. How's the radio? The radio is doing well. Okay, that's good. Good to hear it. Apakah suaranya kedengaran? Well, ladies and gentlemen, I think it's already 10, but since there are still some people are going to come, let us wait for a couple of minutes. Dengar Pak, tapi kurang kuat. Kurang kuat. Ini sudah kuat. Siapa? Ya, sudah dengar Pak. Tadi ada gangguan Pak. Dr. Janet, it's very warm now in Dumaguete. Saya sudah mendengar. Yeah, even if it's already 4 o'clock. Hi, Videomu, Dr. Fidon. Good afternoon. videomu ada 2 menit 50 detik. Yeah, nice to see you. Cerita tentang dirimu dan Yeah. Dan saat ini saya akan mendalami kesiapanmu untuk menjadi mahasiswa. Victor would like also to come, right? I think so. We are now on holiday, so he has more time. Pak, maaf Pak, ada gangguan suara gitu Pak. Ada yang bahasa Inggris gitu Pak. Afternoon, Julius. Oke, saya sedang mengikuti Oh, internasional.
Oh iya Pak, maaf Pak. Saya akan coba I think it's matikan not dulu ya. started Suaranya supaya jangan. Iya Pak. Oke, baik. Ya Pak. Oke. Kira-kira apa yang membuat Ekel memilih STT Abdisab Medan menjadi tempat berkuliah? Sementara ada kampus-kampus lain yang lebih baik dari kita. Kira-kira apa yang membuat kamu tertarik ke STT? Apakah karena ada dosen yang baik atau pendeta yang baik dan sebagainya? Silakan. Ya Pak, karena memang ini keinginan saya Pak. Karena saya juga pernah mendaftar di Abdi Sabda pada tahun 2019 Pak. Tapi mungkin kurang beruntung, makanya di tahun ini saya tes coba lagi Pak. Oke. Berarti kamu 2 tahun yang lalu sudah pernah coba? Pernah Pak. Tahun kemarin tidak coba lagi? Karena tahun kemarin karena COVID gitu Pak, jadi kurang tahu tentang informasinya Pak. Lalu tahun ini coba Tahun lagi, ini ya? coba lagi ya Pak. Selama 2 tahun ini gimana kegiatanmu? Ya, selama 2 tahun ini 2020 saya apa Pak, ngetes polisi Pak. Berarti kamu sudah ulang-ulang buahnya lagi ya? Tapi tidak kau anggap STT ini jalan terakhir kan? Enggak Pak, karena memang ini awal saya daftar pada tahun 2019 itu Pak, jadi kayak saya daftar lagi Pak. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, kemudian jika kamu nanti diterima menjadi mahasiswa di STT Abdisab Medan, kira-kira apa visimu sebagai mahasiswa di sana? Kira-kira Ya visi saya ya menjadi apa lah Pak, untuk belajar banyak Pak, karena saya juga ingin mendalami Alkitab itu Pak, karena saya pikir kurangnya apa Pak tentang pengertian Alkitab gitu Pak, karena itu Pak. Recording in Head of progress. the scholarship program of Artinya, United Evangelical Mission. setelah kamu nanti diterima menjadi mahasiswa, apakah kamu punya bayangan, saya akan menjadi mahasiswa yang baik, saya tidak akan menjadi mahasiswa yang urakan, yang ugal-ugalan, saya akan tamat tepat waktu, saya akan menjadi mahasiswa yang rajin belajar, rajin melakukan tugas-tugas dosen gitu. Siap seperti itu? Siap Pak, siap. Kamu punya mimpi yang seperti itu ya? Siap Pak. Oke, baik. Kemudian, kalau kamu sudah menjadi mahasiswa nanti, punya visi yang jelas di sana menjadi mahasiswa yang baik, yang bertanggung jawab, kira-kira apa komitmenmu jika kamu menjadi mahasiswa? Apa komitmenmu pada dirimu dan pada kampus jika kamu menjadi mahasiswa? Komitmen saya ya bisa membanggakan kampus Pak, bisa membawa nama kampus lah gitu Pak. Dengan cara apa? Dengan cara ya kembangkan apa? Nah, banyak nanti Pak. Dengan cara apa? Belajar dengan baik, terus ikuti peraturan di apa? Kampus gitu Pak. Oke, bagus. Artinya Ekel itu harus punya komitmen. Yang pertama itu belajar sungguh-sungguh. Siapa? Harus rajin ke perpustakaan, rajin membaca buku. Seperti ini kan ada banyak buku, harus baca. Minimal satu bulan tamat 1 buku, lalu beli buku ke toko buku. Harus punya kemampuan. Siapa? Lalu harus punya komitmen, harus mampu membiayai kuliah. Jangan nanti setelah semester 3, semester 4 terganggu kuliah gara-gara tidak ada uang kuliah dan sebagainya. Harus punya komitmen ya. Jadi kita harus punya komitmen terhadap diri kita. Nah itu. Siapa? Oke, kalau misalnya nanti kamu ini sudah punya komitmen, lalu punya visi menjadi mahasiswa. Nah, seandainya kamu menjadi mahasiswa ST, apa kira-kira loyalitasmu? Loyalitas itu kesetiaan. Saya akan setia menjadi mahasiswa, setia kepada dan sebagainya. Kira-kira apalah kesetiaan kepada dirimu atau kepada kampus atau kepada Tuhan? Silakan. Kesetiaan saya itu sampai tamat kuliah tetap di Abdi Sabda gitu Pak. Oke.
sampai selesai. Oke, bagus. Karena ada banyak mahasiswa tidak setia ketika dia tahun depannya dia melihat ada kampus lain yang peluang lebih hebat, ada sekolah-sekolah kejuruan yang lebih baik, maka dia meninggalkan SCT ya. Artinya kalau buka pun nanti sekolah polisi nasional tidak masuk lagi ya? Tidak Pak, karena umur saya sudah habis Pak, karena udah 3 tahun Pak. Kalau ada kian umur masih tinggalkan juga SCT? Saya tidak Pak, karena ini pilihan pertama saya waktu 2019 Pak. Oh gitu ya. Oke, baik kalau begitu. Nah ini pertanyaan terakhir. Ya Nah, Pak. loyalitas itu kan begini. Ada banyak mahasiswa yang setelah masuk SCT dia tidak loyal kepada dirinya dan kepada Tuhannya. Ketika dia masuk mahasiswa, dulu dia di rumah baik, tapi sampai di kampus menjadi brutal. Dulu di rumah dia anak baik yang soleh, ya, tapi setelah di kampus menjadi soleh, bukan soleh, solihin dia, orang yang onar gitu ya. Lalu suka di tempat kosnya dia membuat onar, bahkan melukai orang lain, bahkan berbuat cabul atau berbuat zina dan sebagainya. Hati-hati. Setia berarti loyal kepada ajaran Tuhan Yesus, loyal menjaga alma mater, loyal menjaga diri, loyal kepada masyarakat, loyal kepada orang tua. Jangan nanti setelah mahasiswa, aku ini mahasiswa SCT, jangan kau atur aku, kau bilang sama orang tua itu bahaya. Ya Pak. Siap. Jangan gitu ya. Siap Pak. Oke. Nah sekarang seandainya kamu ini sudah diterima, tentu kan kamu akan melayani GBKP kan? Ya Pak. Kalau tamat kamu kan kembali ke GBKP kan? Bisa Pak. Cita-citamu jadi pendeta kan? Bisa Pak. Oke. Nah kalau misalnya kamu diterima di CT Absana Medan, kira-kira apa visi pelayananmu di GBKP? Visi pelayananmu? Ya membawa apalah Pak, memberitakan firman-firman Tuhan yang diajarkan Tuhan di kita Pak. Nah itu visi itu begini. Kalau saya nanti jadi mahasiswa, saya akan melayani GBKP walaupun masih mahasiswa. Saya akan melayani GBKP kalau sudah tamat. Kamu melayani GBKP setelah tamat STT atau sebelum tamat? Sekarang saya dapat Pak pengurus permata di GBKP Pak. Maka nanti setelah tamat juga tetap melayani di GBKP Pak. Dimanapun lah nanti Pak. Gitu ya, baik. Nah seandainya kamu ini sudah pendeta di GBKP sekarang, apa kira-kira visimu dalam rangka membangun GBKP? Mungkin saat ini menurut saya visi saya nanti belum tahu Pak. Mungkin nanti setelah menjadi pendeta mungkin saya akan banyak ingin membangunlah gereja Pak. Mungkin untuk mengajak jemaat-jemaat untuk sering-sering beribadah mungkin gitu Pak. Nah kira-kira kan dengan melihat GBKP sekarang, wah GBKP ini kurang melayani jemaat yang marginal, kurang melayani orang-orang yang miskin. Saya kalau sudah pendeta saya akan melayani itu kan kira-kira begitu. Kan kita mimpi nih sekarang. Kita melihat GBKP di depan mata kita, lalu saya akan terpanggil menjadi pendeta yang membangun GBKP. Kira-kira begitu apa mimpimu? Ya apalah Pak buat biar kayak mana caranya menarik jemaat gitu Pak, biar banyak yang lebih suka datang beribadah gitu Pak. Baiklah kalau begitu. Nah senang mendengar pernyataanmu. Ya, kiranya apa yang kau sampaikan hari ini akan bisa kami pertimbangkan untuk kamu diterima menjadi mahasiswa STT ya. Siapa? Kalaupun nanti misalnya hari ini belum diterima, jangan berkecil hati, tapi bisa ikuti gelombang 2. Nah, supaya kamu kan sudah ikut 2019, lalu ikut lagi sekarang, nanti gelombang 2 ikut lagi, itu akan semakin mantap untuk mengikuti mahasiswa STT. Jangan kecil hati gitu ya. Nah, tapi kalau apa kan jangan tunggu gelombang 2, gelombang 1 langsung diterima kan itu. Iya, siapa? Nah, salam buat orang tua, sehat-sehat. Terima kasih Pak. Kita tunggu hasilnya ya. Sekarang siapa? kita selesai wawancara, nanti kami akan rapat lagi Dewan Dosen, lalu akan menunggu hasil, sabar, lalu kita akan menanti. Jangan keluar dulu, saya akan hubungi dulu Vanessa.
karena dia akan saya hubungi melalui video call ya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Eka. Terima kasih, Pak. Sebentar saya akan telepon Vanessa. Ya, selamat sore Vanessa. Iya, Pak. Selamat sore. Oke, karena gangguan di kampung tidak bisa berkomunikasi melalui Zoom, kita komunikasi melalui video call ya. Ya, saya sudah menonton perkenalan dirimu melalui YouTube dalam durasi 3 menit 48 detik. Itu memperkenalkan bagaimana dirimu di tengah-tengah keluarga. Nah, sekarang saya akan mendalami bagaimana kesiapanmu untuk menjadi mahasiswa di STT Abdi Sabda Medan. Dalam beberapa pertanyaannya, yang pertama, tentu kamu setelah mendengar apa itu STT Abdi Sabda Medan, lalu tentu kamu tertarik ke sana dengan berbagai cara ya, ada mungkin karena pertemuan dengan dosennya atau bertemu dengan pendeta atau bercerita-cerita dengan orang lain. Kira-kira apa yang membuat Fani itu tertarik masuk ke STT Abdi Sabda Medan? Apa kira-kira alasannya? Alasannya mungkin karena sejauh ini juga kan Pak Vanessa sekarang juga baru setahun ini Vanessa aktif juga di gereja, tapi karena sering juga mengikuti gereja dan Vanessa juga berteman sama pendeta dan CP yang magang di sini, CP Pesus, banyak cerita-cerita, jadi tertarik masuk sekolah ke STT Abdi Sabda. Mulai dari situ Pak, Vanessa tertariknya. Artinya ada cerita dari mahasiswa STT ya, yang CP di gereja kalian ya? Oke. Nah, kalau kita ini berandai, kalau nanti Vanessa diterima menjadi mahasiswa STT Abdi Sabda Medan, kira-kira apa mimpimu jika menjadi mahasiswa? Apa visimu? Kalau saya juga sudah menjadi mahasiswa STT, saya bermimpi saya akan melakukan A, B, C, D di kampus itu. Apa visimu kira-kira? Visi saya, ya saya akan belajar lebih giat. Dan mungkin saya nggak akan mengulang kesalahan saya yang dulu, yang suka jarang belajar, dan setelah masuk ini mungkin saya akan banyak merubah sikap saya, merubah sifat yang jarang belajar, jarang ke gereja, mungkin dari sini mimpi saya nanti, gitu Pak. Ya, Vanessa sudah mulai bermimpi, kalau saya menjadi mahasiswa STT, saya akan merubah diri saya akan berkomitmen, punya kemauan belajar yang kuat, sehingga nanti akan berhasil dengan baik gitu ya? Iya Pak. Oke, baik. Nanti tentu di kampus ini ada banyak tugas, ada banyak pelajaran yang harus diikuti, ada bahasa-bahasa yang sama sekali kalian tidak mengerti, ada bahasa Yunani, ada bahasa Ibrani, dan tugas-tugas dosen itu tidak banyak. Kadang-kadang membuat kalian harus tidur jam 3 pagi, jam 2 pagi. Nah, kira-kira apa komitmenmu jika menjadi mahasiswa? Apa komitmenmu? Komitmen itu kan saya berjanji pada diriku, jika aku menjadi mahasiswa STT akan A, B, C, D. Kira-kira apa janjimu? Komitmenmu. Tekad saya setelah ngambil jurusan teologi ini, saya akan bersungguh-sungguh karena menurut saya ya Pak, jurusan ini paling rumit. Dan komitmen saya juga, saya harus setelah saya nanti keluar dari teologi ini, saya harus membanggakan orang tua saya, karena mungkin kita kuliah kita dananya nggak sedikit, jadi saya selalu komitmen, saya harus keluar, harus berhasil. Oke. Jadi artinya kamu punya komitmen, kalau sudah masuk kuliah STT harus belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan harus juga punya komitmen rajin ke perpustakaan, rajin baca buku, membeli buku, minimal berjanji pada diri saya akan membaca buku satu bulan supaya bisa berhasil. Karena STT itu harus banyak baca buku. Pendeta yang tidak banyak buku
pendeta atau mahasiswa tidak banyak baca buku, dia akan kehilangan arah. Dia tidak akan menjadi mahasiswa yang baik. Dia harus punya komitmen ya. Lalu harus punya komitmen membayar uang kuliah tepat waktu supaya jangan terganggu uang kuliah, cara belajar dan sebagainya. Harus punya komitmen menjaga nama baik alma mater, harus berkomitmen untuk menjaga nama baik alma mater dan sebagainya. Ada banyak komitmen. Baik. Kemudian seandainya kamu ini diterima menjadi mahasiswa, tentu kamu akan dituntut loyal. Loyal itu setia. Setia kepada alma mater, setia kepada Tuhan, setia kepada diri dan sebagainya. Kira-kira apa loyalitas yang akan kau berikan kepada dirimu dan kepada kampus? Apa kira-kira loyalitasmu? Bisa diulang, Pak? Kira-kira apa loyalitas? Loyalitas itu kan kesetiaan. Saya akan setia kepada alma mater, setia belajar, setia kepada Tuhan, setia kepada atasan dan dosen dan sebagainya. Kira-kira kalau kau mahasiswa nanti, apa kira-kira kesetiaan yang akan kau berikan kepada dirimu dan kepada kampus dan sebagainya? Ya, gimana ya? Atau saya sederhanakan begini. Nanti ini kau diterima semester ini, lalu semester 2 tahun depan buka lagi SPMB ke Unimed, ke USU atau ke ITB. Kamu setia enggak di STT atau tinggalkan STT? Kira gitu contoh, itu contoh. Bagaimana? Iya, Pak. Meninggalkan STT? Tidak. Oh, tidak ya. Nah, kemudian setia juga gini. Dia itu di rumah itu baik, rajin ke gereja gitu ya. Lalu setelah di STT menjadi brutal, menjadi jahat. Banyak orang seperti itu yang bertindak anarkis dan sebagainya. Kira-kira kesetiaanmu setia enggak kepada kebenaran Tuhan setelah mahasiswa? Pasti setia, Pak, dan menjaga itu. Menjaga ya. Oke, baik. Nah, jadi kesetiaan ini atau loyalitas ini harus dibangun selama mahasiswa sampai pun nanti kita mengakhiri hidup kita harus setia kepada Tuhan Yesus, setia pada kebenaran, setia kepada aturan dan peraturan. Karena itu yang menjaga kita. Nah, terakhir kalau sudah punya tadi visi, punya komitmen, punya loyalitas, sekarang punya visi pelayanan. Kira-kira nanti Vanessa kalau sudah tamat atau sebelum tamat melayani GBKP enggak? Melayani, Pak. Kapan dimulai? Setelah tamat SCT atau sebelum? Sebelumnya ini juga saya sudah pelayanan juga, Pak. Seperti jadi song leader di gereja, jadi panitia Natal. Artinya kamu ini sudah ambil bagian selama ini dan juga kalau sudah diterima nanti juga akan setia terus ya? Iya, Pak, pasti. Oke. Baik, jika ini berandai, seandainya kamu ini sudah pendeta GBKP sekarang, apa kira-kira visi Vanessa dalam rangka membangun GBKP? Apa kira-kira? Visi saya ya membuat GBKP semakin maju dan mengubah banyak karakter. Karena banyak, Pak, saya masuk ini juga kan, teman saya bilang, ngapailah masuk jurusan ini. Jurusan ini kalau udah jadi pendeta, pasti makan uang gereja, makan uang jemaat. Pasti itu aja tujuannya. Dan saya masuk sini juga mau mengubah mindset orang itu bahwa nggak semua orang pendeta yang mengambil jurusan ini pengen tujuan gitu aja, Pak. Karena banyak teman-teman saya cuma bilang paling nanti memakan uang jemaat, tujuannya itu. Oke, karena itu paham mereka ya. Padahal kita tidak pernah makan uang ya, makan nasi terus ya. Iya, Pak. Atau Vanessa makan nasi atau makan uang? Saya tidak pernah makan uang, saya selalu makan nasi, makan ayam goreng, pecel lele gitu ya. Jadi kalau ada jemaat mengatakan pendeta makan uang jemaat, mungkin ya mereka salah lihat. Ketika kita makan, mereka mungkin melihat nasi kita itu jadi uangnya. Oke, baik. Terima kasih Vanessa. Saya telah mengakhiri perbincangan kita. Semoga bisa diterima. Jika pun tidak diterima nanti,
Jangan berkecil hati, boleh nanti mengulangi di gelombang kedua, karena sudah mengikuti gelombang pertama kan nanti gelombang kedua sudah semakin well done. Tapi harapan kita jangan mengikuti gelombang 2 lagi kan, gelombang 1 diterima langsung kan gitu ya. Baik, dengan demikian berakhirlah diskusi kita dan wawancara kita. Kita akan tutup dengan doa. Semua buka kamera, baik Paltak semua orang, Fani Laura Aritonang, Daniel dan Ekel Tuanta. Terima kasih bujur. Tetap berharap Tuhan menolong saudara dan dinyatakan lulus nanti menjadi mahasiswa ST kalau diberikan Tuhan kesempatan menjadi mahasiswa. Tunggu pengumuman dan langkah selanjutnya ya. Baik, kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur wawancara telah berakhir. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong calon mahasiswa untuk menanti hasilnya. Kiranya Tuhan menetapkan mereka menjadi mahasiswa yang diterima untuk gelombang 1 ini. Berkati orang tua mereka dan seluruh keluarga mereka yang berharap akan hasil ujian ini. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, Jehobu, Horas menjojua. Menjojua. Yo.